Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Nabi Syu'aib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Madian, kaum yang mendiami sebuah daerah yang bernama Mu'an, di mana daerah itu berada di perbatasan Syam menuju Hijaz. Secara periode waktu, Nabi Syu'aib alaihissalam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Lut, dan itu disampaikan oleh beliau di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id." Sedangkan kaum Lut tidaklah jauh dari kalian. Kaum Madian ini adalah suatu kaum yang banyak melakukan penyimpangan, di mana kalau diringkas penyimpangan itu ada 3 penyimpangan besar. Yang pertama adalah penyimpangan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada selain Allah, menyembah sebuah pohon besar yang bernama Aika. Yang kedua, mereka melakukan penyimpangan dengan mengurangi takaran dan timbangan. Sungguh persoalannya bukanlah ansih masalah pengurangan takaran dan timbangan, tapi persoalan besarnya ada di dalam mindset kecurangan di dalam akal pikiran mereka. Dan yang ketiga, mereka menarik pajak 10% kepada siapapun orang yang melewati kampung mereka. Nabi Syu'aib alaihissalam kemudian mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau juga mengajak mereka untuk menghentikan bentuk kecurangan mereka dalam hal mengurangi takaran dan timbangan. Mereka juga diajak oleh Nabi Syu'aib alaihissalam agar tidak merampas hak-hak orang lain, yang itu dilakukan dengan cara memungut pajak kepada siapapun yang lewat di kampung mereka. Tetapi ajakan Nabi Syu'aib ini direspon oleh mereka dengan penolakan yang begitu sangat menyakitkan. Mereka memberikan 2 pilihan kepada Nabi Syu'aib. Apakah Nabi Syu'aib mau kembali kepada agama mereka, atau Nabi Syu'aib akan diusir dari kampung mereka. Akhirnya ejekan mereka ini ditanggapi oleh Nabi Syu'aib dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengatakan, "In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanyalah petunjuk Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku akan kembali. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan siksanya kepada kaum Madian ini dengan 3 bentuk siksa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa yang dahsyat yang mengguncang perkampungan mereka, sehingga mereka banyak mati bergelimpangan di kampung tempat mereka tinggal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suara yang menggelegar, yang memekakkan telinga-telinga mereka, yang karenanya mereka hancur karenanya. Dan kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan awan gelap dengan petir-petir yang menyambar mereka, dan mereka pun hancur karenanya. Ibnu Katsir menyebut ketiga siksa ini atas balasan ketiga penyimpangan yang mereka lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa yang mengguncang kampung mereka, karena mereka mengguncang keimanan dari para pengikut Nabi Syu'aib, sehingga mereka diharapkan tetap kufur dan tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Syu'aib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan awan panas kepada mereka, karena memang mereka meminta ini,
Fa'asqit alaina kisafan minas sama in kunta minas shadiqin. Wahai Syuaib, turunkan kepada kami gumpalan awan dari langit jika kamu memang menjadi orang yang benar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suara yang menggelegar kepada mereka, yang karenanya mereka hancur dengan suara menggelegar itu. Karena mereka sebelumnya membantah Nabi Syuaib dengan suara-suara culas mereka, yang akhirnya Nabi Syuaib harus melakukan hal-hal yang menjadikan beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.